Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kembali kita belajar materi biologi di kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan pada hewan. Nah, di sini ada kompetensi dasar serta ada indikator yang harus dikuasai oleh kalian pada pertemuan kali ini. Ya, kita lanjut. Apa saja sih jaringan yang terdapat pada hewan itu? Nah, ternyata kita bisa lihat pada slide yang ditayangkan di sini ada 4 jenis jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kita mulai bahas dari jaringan pertama ya, yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh yang tersusun oleh sel yang terikat zat pengikat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Jaringan epitel memiliki sel-sel yang tersusun rapat, hanya mengandung sel saraf dan memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Adapun fungsi jaringan epitel adalah yang pertama untuk transportasi, yaitu untuk pengangkutan zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Kemudian absorpsi, contohnya penyerapan sari-sari makanan pada usus halus. Proteksi, melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Sekresi, menghasilkan zat atau enzim dari epitelium dan kelenjar. Ekresi, membuang sisa metabolisme, air, karbon dioksida, dan garam-garam tertentu. Serta eksteroreseptor, yaitu menerima rangsangan dari lingkungan. Berdasarkan letaknya, jaringan epitel terdiri dari epidermis, mesotelium, dan endotelium. Epidermis berbatasan dengan lingkungan luar, mesotelium membatasi rongga, endotelium membatasi organ dalam. Sedangkan berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitel dibagi menjadi epitel kelenjar dan epitel penutup. Jaringan epitel kelenjar terdiri dari kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kita mulai dari kelenjar yang pertama, yaitu kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin yaitu kelenjar yang menyalurkan sekret atau getah cairnya ke permukaan tubuh. Disebut juga sekresi eksternal. Hasil sekresi ini disalurkan ke permukaan tubuh melalui suatu saluran yang bentuknya bermacam-macam, seperti lurus, bergelung, atau bercabang. Sekret yang dikeluarkan berupa cairan jernih yang mengandung enzim. Contoh pankreas, kelenjar ludah, kelenjar susu, dan kelenjar keringat. Adapun bentuk-bentuk kelenjar eksokrin ini seperti pada gambar yang ada pada tayangan berikut. Dapat kalian lihat pada bagian slide berikut. Ini ada kelenjar tubuler sederhana. Jadi kelenjar dibentuk pada dinding usus. Kemudian kelenjar tubuler bergelung sederhana. Contohnya pada kelenjar keringat pada kulit. Kelenjar tubuler bercabang sederhana. Ini ada pada kelenjar pudus pada dinding lambung. Kelenjar alveolar sederhana. Ada pada kelenjar mukus dan racun pada kulit katak. Kemudian kelenjar alveolar bercabang sederhana. Kelenjar tubuler majemuk. Kelenjar alveolar majemuk. Contohnya kelenjar susu. Kelenjar tubular alveolar majemuk. Contohnya kelenjar ludah atau submaksilar. Kemudian kelenjar yang kedua yaitu kelenjar endokrin.
yaitu kelenjar yang menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limpa. Disebut juga sekresi internal. Karena tidak memiliki saluran, maka disebut juga kelenjar buntu. Sekret yang dikeluarkan pada kelenjar endokrin berupa hormon. Contoh kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus. Berikut adalah perbedaan struktur kelenjar eksokrin dan endokrin pada penampang organ tubuh hewan. Dipahami ya. Selanjutnya, mari kita lihat perbedaan jaringan epitel berdasarkan bentuknya. Secara umum, terdiri dari epitel pipih, epitel kubus, dan epitel silindris. Sedangkan berdasarkan jumlah lapisannya dikelompokkan menjadi epitel simplex yang hanya terdiri dari satu lapisan saja. Bentuknya bisa berupa epitel pipis selapis, kubus selapis, silindris selapis bersilia, dan silindris berlapis semu. Sedangkan epitel kompleks tersusun atas beberapa lapisan sel. Bentuknya berupa pipih berlapis, kubus berlapis, silindris berlapis, dan transisional. Letak dan fungsi dari masing-masing kelompok, baik epitel simplex maupun epitel kompleks, dapat kalian lihat pada slide berikut. Ini di sini ditayangkan epitel simplex. Ada contohnya di sini epitelium pipih selapis. Jadi letaknya pada seluruh sel pada epitelium, jadi terletak di antara membran basal. Lanjut, kalian bisa lihat satu persatu di epitel simplex apa saja. Kemudian epitel kompleks, sini letak dan fungsi dari masing-masing epitel tersebut kalian pahami ya. Baiklah, sampai di sini berarti kalian sudah mengetahui struktur, bentuk, dan fungsi jaringan epitel pada hewan. Selanjutnya kita lanjutkan pada jaringan yang kedua, yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat disebut juga jaringan penyambung. Merupakan jaringan yang selalu berhubungan dengan jaringan atau organ-organ lainnya. Berfungsi untuk melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain, membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ-organ, dan menghasilkan imunitas. Jaringan ikat tersusun atas dua komponen. Sini dapat dilihat komponen utama yaitu bahan intersel atau matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Matriks terdiri dari selabut kolagen, elastin, dan retikuler. Dan sel-sel penyusun jaringan ikat antara lain ada sel lemak, fibroblast, makroplag, leukosit, dan sel mas. Setiap komponen tersebut memiliki karakter dan fungsinya masing-masing yang dapat kalian lihat pada slide berikut. Ini adalah matriks atau bahan intersel. Karakternya dan fungsinya kalian pahami juga. Kemudian berikutnya ini adalah sel penyusun. Ini letak, karakter, dan fungsinya juga kalian harus pahami. Baiklah, kita lanjutkan jenis jaringan ikat.
Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan ikat itu dibedakan menjadi jaringan ikat biasa. Pertama ya, jaringan ikat biasa yang terdiri dari jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Kalian lihat di sini karakteristiknya serta fungsinya harus kalian pahami juga. Kemudian yang kedua yaitu jaringan ikat sifat khusus, jadi memiliki fungsi khusus, terdiri dari jaringan tulang rawan atau kartilago dan jaringan tulang keras atau osteon. Kita lihat karakteristiknya dari jaringan tulang rawan atau kartilago seperti pada slide yang sedang ditayangkan. Kemudian di sini juga ada jaringan tulang keras atau osteon. Ada karakteristik jenis tulangnya serta ada strukturnya. Jadi struktur tulang kompak. Di sini terlihat ada saluran Harpes, lacuna, canaliculi, lamella, dan matrix. Kemudian jaringan yang ketiga itu adalah jaringan darah, jaringan ikat yang ketiga ya. Jaringan darah terdiri dari sel darah dan plasma darah. Dan yang terakhir kita lihat adalah jaringan limpa atau getah bening. Jaringan limpa itu adalah jaringan limpa adalah jaringan yang cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali ke dalam aliran darah. Terdiri dari limfosit dan granulosit. Itu adalah komponen seluler limpa. Kemudian fungsinya mengangkut cairan jaringan, kemudian protein, lemak, dan zat lain dari jaringan ke sistem peredaran darah. Kalian perhatikan ya satu persatu karakteristik dari masing-masing jaringan ikat tersebut. Jadi ada 4 jenis tadi, kalian pahami. Sampai di sini kita akhiri dulu. Untuk jaringan otot dan jaringan saraf akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.